Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kemudahan dalam setiap langkah kita. Saya doakan semoga ibu yang meluangkan waktu datang kemari untuk bermajelis ta'lim, usianya semakin barokah, rezekinya juga semakin lancar, dan semoga orang-orang terdekat yang kok ada yang sakit semoga lekas Allah sembuhkan, dan semoga yang sehat selalu Allah sehatkan. Kedua kalinya salawat teriring salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Baik, Ibu, mari kita sebelum mengawali ta'lim pada kesempatan di pagi hari ini, kita awali dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mohon izin ibu bisa agak maju sedikit biar nanti bisa menyesuaikan yang di belakang biar bisa ikut untuk duduk dengan nyaman. Kemarin alhamdulillah kita membahas terkait membersihkan hati kita dengan adanya kurban itu, jamaah, pemaknaan tentang kurban. Sekarang kita akan melihat, merefleksikan bagaimana perjalanan orang-orang terdahulu dalam menyikapi hakikat kurban, jemaah. Kita seringkali melihat orang di sekitar kita sebelum itu, jemaah, sekarang itu sudah tanggal berapa Dzulqa'dah? Tanggal berapa? Ada yang 6, ada yang 4, ada yang 24 lagi itu. Ya, sekarang memang secara Masehi tanggal 24 ya. Kalau secara Dzulqa'dah sekarang tanggal 6 apa 7? Sabtu saja sudah masuk 1 Syawal. Ibu masih Syawal, Bu. Beda sendiri. Baik, sekarang tanggal 7 Dzulqa'dah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan dari ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 yang dimana dalam 1 tahun lamanya Allah menetapkan 12 bulan. Jadi ternyata 12 bulan itu bukan hanya penelitian manusia, jemaah. Akan tetapi itu adalah firman Allah dan yang diperkuat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dari 12 bulan yang ada itu Allah mengkhususkan 4 bulan haram. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang berbuat baik di bulan haram itu, maka akan Allah lipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Bahkan gak hanya berbuat baik, ibu, kita menghindari suatu kemaksiatan di bulan haram itu sudah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apabila seseorang yang melakukan dosa di bulan haram, maka sungguh
dia pun akan mendapatkan dosa 2 kali lipat daripada hari-hari yang lainnya. Kata Nabi, bulan yang dimaksud itu apa? 3 bulannya berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang terakhir di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu kita kenal sebagai Rajab. Kalau orang Jawa mengatakan Rejab, kan Rejab kan. Jadi 4 bulan ini Ibu yang kami muliakan, apabila seseorang itu berbuat baik di 4 bulan ini, maka akan Allah lipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Akan tetapi berbuat keburukan di 4 bulan ini, Allah lipat gandakan juga dosanya 2 kali lipat. Makanya ibu mikir-mikir kalau mau dosa sekarang, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 itu, ya. Bulan ke-10, bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan ke-7 jemaah. Ya. 7, 10, 11, 12 itu bulan haram. Oleh sebab itu, kita kenapa kok spesifik terkait membahas tentang bulan haram? Karena sekarang kita sudah berada memasuki di 3 bulan yang berturut-turut itu jemaah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Insya Allah kurang lebih 90 hari ke depan ini kita harus bisa menjaga diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan tadi sebagaimana yang Nabi sabdakan, kalau seseorang berbuat baik di 4 bulan ini, maka dia akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Apabila seseorang berbuat keburukan di 4 bulan ini, ya sudah akan dicatatkan keburukan selama sebanyak 2 kali lipat. Sama jemaah. Makanya ibu yang mau gibah, pikir-pikir lagi ya bu ya. Jangan gibah gitu. Ya Allah, nanti kalau dilipat gandakan 2 kali lipat gimana gitu ya. Tapi kalau mau berbuat baik, gak usah mikir-mikir jemaah. Udah langsung aja berbuat baik. Makanya kita akan spesifik hari ini membahas terkait apa judulnya jemaah? Menampilkan sarana upgrade diri. Upgrade itu apa sih jemaah? Memperbarui. Apa yang diperbarui? Hati. Apalagi? Sifat. Nah, jadi kita kemarin pas halal bihalal sudah belajar Al-Quran surah Al-Baqarah 185. Nah ini ada kaitannya jemaah. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185 di bagian ujung ayatnya. Tapi nggak akan saya bahas detail, cuma saya kaitkan saja. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bukankah Allah yang memberikan kemudahan di setiap kesulitan yang telah kalian hadapi itu? Makanya kesulitan ibu dari dulu pasti mengalami kesulitan gak bu? Dari awal kecil mulai dilahirkan saja itu kita sudah mulai kesulitan jemaah. Belajar berdiri, belajar berbicara, belajar berangkat. Coba lihat seorang anak ketika dia berusaha pengen tengkurap aja kan itu perjuangannya dahsyat ya bu ya. Pas di awal-awal, akhirnya apa? Ibunya senang banget. Ih, Masya Allah nak, kamu udah bisa tengkurap ya. Senang jemaah. Itu kalau awal-awal bisa. Tapi kalau udah ya udah, biarin aja bisa gitu kan. Tapi apa? Poin pembelajarannya, Allah telah memberikan kemudahan di setiap kesulitan yang kita hadapi. Bahkan tadi, seorang bayi pun dia diberikan kesulitan jemaah. Walaupun akalnya belum bisa untuk berpikir. Tapi seorang bayi itu juga diberikan kesulitan. Tapi juga diberikan kemudahannya. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr walitukmilul iddata walitukabbirullah. Dan kalau ada orang yang dia bisa selalu membesarkan nama Allah di dalam hatinya, ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dialah orang-orang yang akan diberikan petunjuk untuk bersyukur kepada Allah. Makanya bersyukur itu enggak mudah, Bu. Bersyukur itu sulitnya minta ampun, ya.
Bahkan kata Nabi SAW, ada suatu amalan yang amalan itu lebih baik daripada mendapatkan harta sebesar gunung emas dan perak, jamaah. Amalan apa itu? Amalan yang lebih besar daripada segunung emas dan perak. Saya tanya, ibu dipan di rumahnya dari emas atau dari apa, Bu? Kayu, besi, plastik, ya. Ada yang dari perak? Emas? Lah kok ini lebih baik daripada emas dan perak? Lebih baik sedekah, lebih baik dari sedekah emas dan perak. Apa? 3 amalan, jemaah. Yang pertama, afdaluhu lisanun dzakir, yaitu mulut yang selalu digunakan untuk selalu berzikir. Jadi selalu berzikir, ada kesempatan buat zikir terus, ya. Dia keluar dari rumah, dari perjalanan rumah ke sini, di jalan daripada ngalamun naik motor gitu kan, dia gunakan lisannya tuh astagfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, dan seterusnya sampai nggak kerasa, jemaah. Ya. Kadang itu nggak kerasa loh, Bu. Ibu baca dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas, keluar dari rumah sampai ke tempat lokasi yang akan kita laksanakan apa di dalamnya, itu nggak kerasa, tiba-tiba udah sampai aja, jemaah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kalau diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang tadi, ketika itu kok qadarullah kecelakaan, wah itu luar biasa, kematian yang husnul khatimah, jemaah. Pertama, lisanun dzakir, mulut yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah. Ya, kalau mulut kita yang nggak bisa, pakai mobil, bisa nyetel murotal, jemaah. Ya, aduh kalau saya nyetel murotal nanti jadi ngantuk, Ustadz. Ya udah, akhirnya apa? Yang disetel dangdut, jemaah. Di mobil dangdutan gitu kan. Yang disetel koplonan gitu. Alasannya tuh ada aja. Saya tuh kalau di jalan tol, Ustadz, saya itu kalau jalannya udah lempeng gampang ngantuk gitu. Makanya kalau dangdut itu bikin nggak ngantuk. Alah gitu ya. Jadi jamaah, yang pertama, amalan yang lebih besar daripada sedekah emas dan perak itu ternyata afdaluhu lisanun dzakir, yaitu kebaikan ketika seseorang menggunakan lisannya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sangat relate banget. Walitukabbirullah, dan besarkanlah nama Allah di dalam hati, ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, maka seseorang itu akan mendapatkan petunjuk untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu amal yang pertama, memperbanyak zikir. Yang kedua, wa qalbin syakir. Wa qalbun syakir. Wa qalbun syakir itu apa? Hati yang selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 amalan ini mungkin dimiliki oleh semua orang, jemaah. Tapi yang ketiga enggak semua orang punya. Tadi pertama, lisan yang selalu digunakan untuk zikir. Yang kedua, hati yang selalu bisa bersyukur. Relate nggak sama Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 tadi? Membesarkan Allah, zakir, selalu mengingat Allah, ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, memiliki seorang istri yang selalu bisa mendampingi suaminya untuk beribadah kepada Allah. Ini nggak semua orang punya, jemaah. Nggak semua orang bisa. Ya, tapi kita akan spesifik membahas tentang 2 yang pertama tadi, yaitu lisan yang digunakan untuk zikir kepada Allah, dan yang kedua qalbun syakir, yaitu hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Ya. Ini tentang petunjuk agar menjadi bersyukur. Halaman 5 kan ditutup dengan ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Makanya kenapa kok bersyukur? Setiap orang yang bersyukur, mohon maaf,
syukur itu selalu disandingkan dengan apa jemaah? Orang itu biasanya bersyukur kalau kenapa? Dapat nikmat. Baik. Sekarang kita lihat Al-Quran surah 102 ayat ke 1 sampai 2. Surah ayat surah 102, surah Al-Kautsar. Ini surah favorit ya. Surah Al-Kautsar ini dia membahas tentang apa? Kayaknya nggak bisa jauh-jauh karena terputus ya sinyalnya kalau jauh. Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Ya, ini kelanjutan dari ayat 185 surah Al-Baqarah. Ketika diberikan kalimat syukur kepadanya, maka bagaimana cara merealisasikan rasa syukur itu jemaah? Ada di dalam Al-Quran surah 102 tadi, surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh Muhammad, kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah itu dengan salat dan berkurban. Ya. Jadi ternyata kalau kita pengen memiliki amalan yang sangat identik, apalagi menjelang Idul Adha ini jamaah, amalan yang paling identik itu namanya syukur. Bagaimana mengimplementasikan syukur menjelang Idul Adha ini? Syukur yang paling utama dua tadi, fasholli li rabbika wanhar, yaitu orang-orang yang selalu mendirikan sholatnya, mendirikan sholat dan berkurban jemaah. Orang yang selalu berkurban kepada Allah. Kurban kemarin kita sudah jelaskan, kurban itu bukan yang cuma menyembelih hewan. Kurban itu segala aktivitas yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Asal muasalnya kurban itu jemaah. Kan kemarin kita sudah bahas pertemuan yang lalu kan. Makanya kenapa sekarang kok menjadi sarana upgrade diri? Bagaimana cara kita memperbaiki diri? Ini tadi landasannya tadi jemaah. Al-Quran surah Al-Baqarah 185 membahas tentang bagaimana cara memperoleh syukur itu, yaitu dengan cara membesarkan nama Allah. Membesarkan nama Allah itu banyak sekali ya. Bisa dengan kalimat Allahu Akbar, hasbiyallahu la ilaha illahu, atau mungkin hasbunallahu wa ni'mal wakil, atau memiliki sifat yang sangat tawakal kepada Allah. Itulah orang-orang yang selalu membesarkan nama Allah di dalam hati. Dan orang-orang yang seperti ini tadi, ala mahadakum wa la'allakum tashkurun, dia yang akan mendapatkan petunjuk oleh Allah untuk bersyukur. Orang-orang yang seperti ini, dia yang akan bisa sholat, yang selalu mendekat kepada Allah. Itu orang-orang yang semacam ini jemaah. Ada banyak sekali beberapa sunnah yang seringkali ditinggalkan jemaah. Bahkan gak banyak orang yang paham. Nabi itu pernah mengajarkan ketika kita berjalan atau dalam kondisi nggak harus berjalan tapi melakukan perjalanan kok kondisinya naik terus, apa yang harus diucapkan jemaah? Apa? Allahu Akbar. Jadi kalau ibu naik tangga atau naik ke atas, namanya juga naik ya ke atas gitu ya. Kalau ibu naik ke atas, apa kalimat yang diucapkan sebagaimana sunnah nabinya? Allahu Akbar. Kalau turun, Subhanallah. Nah, hal-hal semacam ini tuh hal sepele jemaah, tapi banyak orang yang nggak mengamalkan. Ada tangga ya udah lari aja udah gitu kan, akhirnya jatuh gitu kan. Ya inilah yang sering kali terjadi. Makanya 102, fasholli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Orang yang dia selalu senantiasa mendirikan sholat dan berkurban, inilah orang-orang yang berusaha mengupgrade dirinya menjadi lebih baik lagi jemaah. Bahkan saya ingin ceritakan filosofi tentang ibadah haji, kenapa dikaitkan dengan ibadah kurban jemaah. Berani nggak Bu? 25 tahun nggak punya seorang keturunan, misal ya. Tiba-tiba ibu bilang sama suami, Pak,
mulai hari ini saya putuskan Bapak boleh nikah lagi, silakan. Bisa, Bu? Sulit ya, Bu ya. Pertanyaan yang sangat sulit sekali untuk dijawab. Tapi lihat, Sarah dengan pengorbanannya, dia menyampingkan perasaannya dan mendahulukan syariatnya. Dia berusaha mengikhlaskan itu karena Allah. Ya Allah, aku ikhlaskan suamiku untuk menikah lagi. Akhirnya apa? Ibrahim pun menikah lagi, jamaah. Tapi lihat, Sarah mengatakan, syaratnya satu, wahai suamiku. Apa syaratnya? Aku yang mencarikan siapa calon untukmu. Tuh, Bu, lihat, Bu. Udah mengikhlaskan, dia juga yang mencarikan tuh. Ya. Berat sekali hati Sarah ketika itu. Akhirnya setelah dicari-cari, nggak ada wanita paling soleh kecuali Hajar itu. Hajar itu tadinya sebagai budaknya Sarah, jamaah, awalnya. Tapi suatu ketika akhirnya nikahlah kepada oleh Ibrahim alaihi salam. Setelah nikah dengan Ibrahim, cuma beberapa bulan, sekitar 11 atau 12 bulan, atau cuma 1 tahun, langsung hamil punya anak namanya Ismail alaihissalam. Ya. Setelah punya anak Ismail, digoda sama iblis ya Sarah tuh, lihat tuh, suami kamu lebih sayang sama istri barunya tuh. Akhirnya dia lebih sayang. Tapi terlihat, Sarah pun melihat itu kayaknya kok Ibrahim lebih sayang ya sama Hajar dan Ismail ya. Apakah karena aku nggak punya keturunan, makanya aku dibedakan seperti ini? Digoda sama iblis, ayolah Sarah, kamu tuh harus seperti ini, gitu kan. Jadi tipu daya iblis selalu seperti itu, jamaah. Ayo Sarah, kamu mau diam aja suami kamu kayak gitu, kata iblis. Kalau aku mah enggak, gitu ya. Kalau kata iblis, ya udah, akhirnya apa? Sarah menampilkan perilaku-perilaku yang tahulah ya Bu ya, kalau perempuan cemburu itu kayak gimana ya Bu? Sama suaminya sedikit-sedikit berudang-berudung gitu ya Bu ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit sebel gitu kan. Jadi Sarah menampilkan perilaku itu, ternyata itu manusiawi loh jamaah. Ya, ibu yang sekarang masih seperti itu ya berarti manusiawi, jamaah. Sarah melakukan itu, Ibrahim menyadari, oh kayaknya kok Sarah beda ya daripada sebelumnya. Wah pasti ini karena tipu daya iblis. Dikasih tahu sama Jibril, jamaah. Tuh Sarah digoda sama iblis. Coba kamu sadarkan dia. Akhirnya apa? Ibrahim pun mendatangi Sarah. Sarah, kamu kenapa sih kok kayak gitu? Jangan kayak gitu dong. Aku jadi bingung gitu kan. Ini tuh cuma perintah Allah, kan kamu yang memutuskan waktu itu, bukan aku. Enggak, ya udah silakan aja gitu kan kalau bahasa kita. Akhirnya apa? Berdatanglah perintah Allah untuk mengasingkan Hajar dan Ismail ke suatu lembah yang sangat gersang, bahkan enggak ada kehidupan sama sekali. Nanti kisahnya Ibu bisa ngelihat di dalam Al-Quran surah 14, surah Ibrahim ayat 37. Itu mengisahkan bagaimana Ibrahim dan Ismail alaihissalam beserta Hajar melakukan perjalanan ke suatu lembah dan mereka diasingkan di sana. Kenapa? Karena Allah ingin menyelamatkan Hajar dan Ismail tadi itu, jemaah. Tapi lihat, setelah mereka diasingkan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim, dah tinggalin aja, nggak usah dikasih penjelasan apapun. Wah, itu kalau ibu jadi Hajar berat juga kan Bu? Lagi baru punya anak bayi merah, baru aja lahir, tiba-tiba ditinggalin di tengah gurun pasir tuh. Kalau wanita zaman sekarang akan mengatakan, wah semua laki-laki sama aja gitu kan ya. Tapi enggak, Hajar itu cuma bilang, Ibrahim gimana kami? Kalau di sini nggak ada makanan, nggak ada kehidupan, gimana kita bisa hidup? Ibrahim diam aja, nggak ngomong sama sekali. Ibrahim pun lalu lalang ingin meninggalkan. Setelah beberapa langkah, Hajar kembali bertanya kepada Ibrahim. Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Langsung nengok ke belakang dia. Kayak film itu kan. Film itu kan kayak gitu, slow motion gitu kan, langsung, iya ada apa gitu kan. Iya, itu perintah dari Allah. Akhirnya Hajar pun memahami, ya udah ya sudah, kalau itu memang perintah Allah. Timbullah suatu kalimat yang sekarang kita sering kenal sebagai hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya dengan kalimat itulah memberikan semangat untuk Hajar dan yang harus rela untuk ditinggalkan Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa? Oh, Ismail nangis terus sampai Ismail itu dia ditaruh, Hajar cari ke sana kemari, seringkali kita kenal sebagai sa'i itu kan. Sa'i itu kan artinya apa?
sa'i itu artinya usaha yang sangat serius, jemaah. Memberikan simbol perjuangan manusia dalam kehidupan. Lihat, makanya orang yang melakukan ibadah haji, yang ibadah umrah, kalau dia, mohon maaf sekali Bu, dia sa'i, maka harusnya dia paham. Usaha manusia dalam berkehidupan itu nggak ada yang sia-sia, jemaah. Semua nggak ada yang mustahil kalau kita punya Allah. Yang penting udah usaha aja serius, jemaah. Usaha seserius mungkin. Karena terkadang kayak mustahil tuh. Kan sudah sampai ke Sofa Marwah 7 kali kan? Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa lagi. Padahal dia udah tahu di Sofa Marwah itu nggak ada air, jemaah. Tapi dia masih nekat aja, mau ke Marwah lagi mau lihat. Oh kok nggak ada ya? Coba ke Sofa lagi siapa tahu ada, aku yang salah lihat. Ternyata nggak ada lagi. Ke Marwah lagi, coba aku mau lihat lagi, ada nggak? Ternyata 7 kali itu nggak menemukan sama sekali air, jemaah. Tapi lihat, mungkin menurut pandangan manusia mustahil, tapi menurut Allah nggak ada yang mustahil. Akhirnya apa? Allah berikan satu titik keajaiban dengan cara Ismail menghentakkan kaki itu ke tanah sampai mengucurkan air yang sangat deras, jemaah. Di situ menunjukkan sa'i itu sebagai simbol ibadah, ritual ibadah yang ditunjukkan oleh Allah. Ini loh, usahanya harus serius. Mau menurut manusia semustahil apapun, kalau kamu pengen berubah jadi baik, kamu pengen mendapatkan harta yang bergelimang, jangan mengatakan mustahil. Siapa tahu suatu saat Allah kasih keajaiban yang disitulah kamu akan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perjalanan sa'i itu, jamaah, untuk memberikan semangat motivasi kepada orang-orang yang mohon maaf. Kan kadang ada kata-kata yang, aduh ya Allah rapuh dikit, bawaannya pengen umroh gitu kan. Meleot dikit bawaannya pengen umroh, sedih dikit bawaannya pengen umroh, stres dikit bawaannya pengen umroh. Kenapa? Karena dalam ritual ibadah umroh, ibadah haji, itu ada ritual-ritual tadi yang dimana itu menggambarkan atau menyimbolkan semangat perjuangan usaha seorang hamba. Itu kalau dia udah punya Allah, nggak ada yang mustahil, jemaah. Semua akan dikabulkan sama Allah. Ya. Sofa Marwah berapa kali? 7 kali. 7 kali, apakah Sofa Marwah, Marwah Sofa baru sekali? Tidak. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2. Makanya kalau suatu saat ibu diizinkan oleh Allah yang sudah pernah ke tanah suci kembali lagi, atau yang belum pernah ke Allah izinkan ke tanah suci, ibu bisa memahami nanti kalau ibu melakukan sa'i, kok berawalnya dari Sofa, berhentinya di Marwah, ada 2 kemungkinan, Bu. Yang pertama kurang 1 atau kelebihan 1. Karena berawal dari Sofa, berakhirnya pun di Sofa. Ya. Sedangkan sofa itu artinya apa? Bukan sofa kursi. Ya. Sofa itu artinya ibu pernah nyaring teh. Pernah nyaring teh? Teh yang bukan celup ya, teh yang apa di tower itu ya. Nah, itu proses dalam menyaring itu namanya ada sofi, jemaah. Ada Bu Sofi di sini? Oh, Masya Allah. Berarti ibu suka nyaring terus ya Bu ya. Sofi itu adalah proses dalam menyaring itu tadi. Hasilnya jadi sofa. Makanya kalau sofa itu adalah berarti apa? Sesuatu yang sudah bersih, jemaah. Udah disaring, hasil dari saringan itulah namanya sofa. Ya. Dalam usaha yang sangat serius itu, ternyata boleh jadi ketika kita sampai di bukit Sofa, kita udah benar-benar dihilangkan semua masalahnya sama Allah, semua kesulitannya udah disaring sama Allah, bahkan setiap kali permohonan kita akan dikabulkan seketika. Karena apa? Dosa-dosa kita udah disaring semuanya ketika kita sa'i di Sofa Marwah. Ya. Rukun umrah itu ada berapa? 4. 1, ihram. Ya. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Dan yang keempat, tahallul. Ya setidaknya kita tahu dulu jamaah rukun umroh itu apa. Bahkan ini sangat dekat sekali dengan haji. Haji itu lebih luar biasa. Rukun haji, wajib haji itu lebih dahsyat. Suatu saat lah kalau kita ada sesi khusus untuk membahas tentang haji, insya Allah kita akan bahas. Walaupun kok gimana ya Ustadz, saya kan nggak punya uang, masa saya mau haji? Lah itu berarti nggak yakin dulu jamaah.
Makanya direalisasikan dalam bentuk latihan dulu, kita belajar dulu. Siapa tahu setelah belajar, setelah udah paham, oh tiba-tiba Allah kasih rezeki jamaah, tiba-tiba seketika. Mustahil atau tidak? Tidak. Kayak tadi, sa'i itu kan usaha yang sangat serius. Makanya tawaf, sa'i, tahallul. Saya akan kaitkan dengan Idul Adha ini dan upgrade diri jamaah dari ritual ibadah tawaf. Tawaf. Ada gambar Ka'bah. Ya. Ada gambar Ka'bah. Tawaf itu yang dibaca apa, Bu? Di sini nanti ada Maqam Ibrahim. Pintu Ka'bah. Hajar Aswad ada di sini. Nah, baik jamaah dirahmati oleh Allah. Saya akan ceritakan sedikit jamaah. Kelihatan di belakang, Bu? Kelihatan? Baik. Jadi dalam ritual ibadah tawaf itu diawali dari Hajar Aswad dan nanti diakhirinya pun di Hajar Aswad. Berapa kali putaran? 7 kali putaran. Baik, jamaah dirahmati oleh Allah, bacaan yang dilakukan seseorang ketika sedang tawaf itu sangat sederhana, akan tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat. Lihat dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim, kan berlawanan jarum jam kan? Dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim, doanya seringkali kita baca. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau mau ditambahi boleh, wala haula wala quwata illa billah. Apa maknanya jemaah? Apa maknanya? Kenapa kok simple banget dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim itu kan sangat pendek sekali jemaah. Apa yang bisa kita ambil dari doa tadi? Doa tadi itu menunjukkan ketawakalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dalam setiap kehidupan banyak lika-likunya, kadang rapuh, kadang dijatuhkan orang, ya, kadang ditipu sama rekan sendiri, sama rekan kerja sendiri, kadang dijelek-jelekin sama orang terdekat kita, dijatuhkan sama orang terdekat kita. Tapi lihat kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu menunjukkan ketawakalan seorang hamba kepada Allah. Dalam setiap lika-liku kehidupan pasti kalau dia selalu melibatkan nama Allah dalam hidupnya, pasti dia akan selamat jemaah. Selamat apa? Mungkin gak selamat dari dijatuhkan sama orang, tapi diselamatkan hatinya oleh Allah agar tidak berbuat serupa seperti orang yang melakukan itu kepada kita. Makanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagaimana tadi kisah perjalanan Ibrahim dalam lika-liku perjalanan yang sangat dahsyat, banyak sekali rintangannya, banyak sekali tantangannya. Bahkan dia harus menentang ayahnya sendiri, bukan menentang maksudnya durhaka ya, tapi menentang akidah ayahnya sendiri Azar, yang dia sebagai seorang pembuat patung itu, tapi dia selalu subhanallah walhamdulillah. Mau dibakar Namrud masih tawakal sama Allah jemaah. Disuruh nanti nyembelih putranya Ismail masih tawakal, percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana bisa seseorang itu tidak yakin sama Allah kalau ternyata kasih Allah itu aja dia sangat dekat sekali dengan Tuhannya, dekat sekali dengan Rabb-Nya. Makanya di Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim itu doanya simple, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu menunjukkan ketawakalan seorang hamba jemaah. Dalam kehidupan ya Allah aku berusaha selalu tawakal kepadamu ya Allah. Aku diberi sakit ya Allah, dikasih cobaan, dikasih ujian ya Allah, bismillah. Aku mencoba untuk bertawakal kepadamu ya Allah. Inilah hakikat doa itu jemaah. Dan mohon maaf, dari Maqam Ibrahim ini nanti berputar sampai ke arah sini, ini namanya adalah Rukun Yamani jemaah. Rukun Yamani. Ini bebas, mau doa apa aja jemaah. Panjang banget nih. Panjang banget, hampir 1 putaran sendiri. Itu doanya bebas. Gak harus
doa-doa yang ada di teks apa, enggak, silakan doa sebisa kita. Ya Allah, aku pengen ini, aku pengen itu. Ya Allah, berikanlah anak keturunan yang solih-solihah. Ya Allah, aku pengen anak keturunanku sukses semua dunia akhirat. Ya Allah, aku pengen usahaku sukses. Ya Allah, aku pengen banget selalu kumpul sama keluargaku. Ya Allah, silakan doa apapun yang kita inginkan. Dan nanti dari rukun Yamani kembali ke Hajar Aswad lagi, itu cukup doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Menunjukkan bahwasanya setiap kehidupan dunia yang penuh dengan lika-liku, dan dia banyak sekali permohonannya kepada Allah, tapi ingat, akhir dari segalanya itu bukan sukses cuma takarannya dunia, tapi akhiratnya juga. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kalau kita paham, Bu, ketika suatu saat Ibu nanti umrah, paham filosofi itu, ya, Ibu akan menangis jadi-jadinya ketika sedang tawaf. Lagi tawaf, lagi putaran pertama, udah merasakan tangisan yang sangat dahsyat. Menunjukkan apa? Dosa yang selama ini kita bawa, kita lakukan, kita bawa ke situ, kita gugurkan di situ semuanya. Makanya itulah hakikat tawaf itu tadi, 7 kali putaran. Biar apa? Benar-benar hati itu bisa merasakan, ini loh ketawakalan, ini loh tujuan hidup di dunia itu. Dunia itu sangat singkat sekali. Ayo kejar akhiratnya. Makanya 7 kali putaran. Setelah itu apa jemaah? Lanjut dengan sa'i. Sa'i itu tadi, ya, usaha yang sangat serius, menyaring segala keburukan kita. Makanya diawali dari sofa, diawali dari menyaring yang buruk, akhirnya nanti kembali kepada sesuatu yang jadi lebih baik. Makanya inilah menjadi sarana upgrade diri kita, jemaah. Orang yang haji, mereka akan merasakan itu, jemaah. Bahkan mohon maaf, belum melaksanakan ibadah hajinya, masih di tanah air, dia udah merasakan itu dari awal, jemaah. Kenapa? Karena dia sudah paham hakikat, ya Allah, aku tuh hidup di dunia ini sementara, ya Allah. Aku pasrahkan semua urusanku hanya kepadamu, ya Allah. Bismillah, ya Allah. Ya. Makanya tadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Tahallul itu menunjukkan apa? Tahallul itu menunjukkan keikhlasan, jemaah. Keikhlasan. Orang punya rambut yang banyak, bahkan orang mengatakan rambut itu kan mahkotanya orang gitu kan. Orang itu bisa kelihatan ganteng terlihat dari rambutnya, jemaah. Ya, biasanya kayak gitu ngomongnya orang, tapi sih nggak tahu saya cuma dengar-dengar aja gitu. Oh, kalau rambutnya di model gini dia ganteng, tapi di model kayak gini, oh ternyata nggak ganteng gitu kan. Ternyata ada yang rambutnya mau di gimana pun juga ganteng gitu. Ada juga yang rambutnya mau di gimana pun juga ya gitu-gitu aja gitu, ya banyak gitu ya. Tapi lihat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ritual ibadah yang dilakukan itu umrah. Ketika haji ada yang namanya wukuf di padang Arafah, dilanjutkan nanti dengan lempar jumrah. Sedangkan wukuf itu tanggal berapa, Bu? 9 Dzulhijjah. Itulah bedanya rukun haji dengan wajib haji. Kalau wajib haji dia boleh ditinggalkan, tetapi dia harus bayar denda. Kalau rukun, kalau tidak dilakukan itu tidak sah. Tapi kalau wajib haji tidak dilakukan tetap sah hajinya, tapi dia harus bayar denda. Contohnya jamaah haji Indonesia itu kan biasanya pakai haji tamattu, jamaah. Karena ada haji tamattu, haji qiron, haji ifrad. Nah, Indonesia menggunakan haji yang tamattu. Tamattu itu haji yang seperti apa? Umrah dulu baru haji. Makanya ketika umrah dulu jamaah, selesai umrah, dia akhirnya selesai tahallul itu, mereka itu udah ganti lagi pakai pakaian biasa. Nah, ini dia meninggalkan wajib hajinya jamaah. Sampai menunggu waktunya untuk wukuf di Arafah, dia mau tawaf, mau ibadah di Masjidil Haram atau gimana, dia udah nggak berihram. Makanya di situ dia harus bayar dan. Tapi yang namanya wukuf itu wajib jamaah, rukun haji. Kalau ditinggalkan maka tidak sah. Nah, wukuf di Arafah itu untuk apa jamaah? Wukuf di Arafah, Arafah itu artinya mengenal.
dia akan mengenal dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia sedang wukuf di padang Arafah, apa yang dilakukan jamaah? Berdoa, muhasabah diri, mengevaluasi diri. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Ya Allah, banyak sekali dosa yang sudah kami lakukan. Ya Allah, cari semua keburukan kita jamaah. Jangan keburukan orang lain, keburukan kita. Di Arafah itu buat mengenali diri kita. Jangan orang lain, oh ya Allah tetangga saya itu buruk banget. Bukan kayak gitu jamaah. Di Arafah harusnya mengoreksi diri. Ya Allah, saya ini punya sifat keras kepala. Ya Allah, saya punya sifat seringkali bentak-bentak. Ya Allah, saya punya sifat jadi orang itu sering banget nyakitin orang, nyakitin tetangga. Ya Allah, saya kalau disuruh buat tadarus Quran masih sangat sulit sekali. Ya Allah, semua keburukan itu dikoreksi di Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjahnya dia mengoreksi diri. Tanggal 10 Dzulhijjahnya dia melempar jumrah jamaah. Sedangkan lempar jumrah ini adalah menyimbolkan untuk membunuh sifat karakter buruk kita jamaah. Jadi yang dilempari itu bukan tembok, tapi yang dilempari setiap keburukan yang pernah kita lakukan. Jadi setiap kita mau melempar, kita udah punya list. Kemarin di Arafah kita udah koreksi. Oh, aku punya sifat keras kepala. Ya sudah, setiap ngambil batu, Bismillahi Allahu Akbar. Yang dilemparkan itu bukan hanya sekedar batu, bukan hanya sekedar tembok, tetapi harapannya keburukan-keburukan kita yang kita hadirkan di depan mata kita itulah ketika lempar jumrah dilempar Bismillahi Allahu Akbar. Sehingga setelah orang itu melempar, dia akan merasakan lega jamaah. Begitupun sama, orang yang haji dia melempar jumrah, sedangkan orang yang dia tidak berhaji, dia berkurban sama. Lihat ketika menyembelih hewan kurban, apa yang diutarakan jemaah? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalimatnya sama ketika orang melempar jumrah. Ini untuk menyimbolkan bahwasanya kadang kita punya sifat keburukan di dalam diri kita jemaah. Makanya kita gugurkan, kita bunuh sifat-sifat buruk itu dengan cara apa? Yang haji dengan cara melempar, yang berkurban dengan cara menyembelih. Itulah mengupgrade jemaah. Makanya ibu besok mohon maaf, kalau ibu kurban dan ibu kok takut melihat hewan sembelihan, hewan kurban ibu disembelih, ibu dari rumah aja bu. Ya. Tapi nanti minta tolong ke panitianya, Pak Panitia, tolong ya nanti kalau hewan kurban saya udah disembelih, tolong nanti kabari saya. Oh iya, nanti saya kabari. Ditelepon akhirnya, Assalamualaikum Bu, ini hewan ibu udah baru saja dipotong. Nah disitulah kesempatan ibu untuk menghadap ke kiblat, berdoa kepada Allah, ya Allah. Hewan kurban ini tolong terimalah ya Allah. Aku ingin memperbaiki diri ya Allah. Semoga dengan hewan kurban yang aku kurbankan untukmu ya Allah, ini menjadi sarana untuk kami memperbaiki diri. Makanya yang haji pulang dari haji, hajinya menjadi mabrur. Mabrur itu apa? Mabrur itu nggak hanya sekadar diterima hajinya, tetapi dijadikan sebagai cerminan ketika kehidupan sehari-hari jemaah. Makanya kalau di Indonesia kan kalau udah haji dijuluki kan, Pak Haji gitu kan, Bu Hajah gitu kan. Kenapa? Agar orang-orang itu dia mampu menampilkan teringat, dia udah haji loh, jangan melakukan keburukan lagi. Dia udah haji loh, ini jadi sifatnya harus lebih baik lagi. Makanya mabrur itu artinya mencerminkan kebaikan setelah haji, itu mabrur jemaah. Oh hajinya mabrur ya, oh berarti hajinya berhasil. Dulu nggak baik, sekarang jadi lebih baik. Dulu kalau sama tetangganya suka berisikin sama dangdutan, sekarang ganti murotal jemaah. Nah ini berarti tandanya hajinya haji mabrur. Makanya tadi jamaah kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim yang disimbolkan dengan ritual ibadah haji, ibadah umrah, bahkan sampai ibadah kurban, itu cuma satu tujuannya, pengen memperbaiki diri jamaah. Ikhlas kepada Allah untuk memperbaiki diri. Bahkan puncaknya mohon maaf ketika Ibrahim akan menyembelih putranya Ismail itu Bu, coba lihat yang disembelih itu hewan atau putranya yang diperintahkan? Putranya kan? Diperintahkan oleh Allah, Ibrahim, kamu coba sembelih putramu. Kalau kamu memang cinta sama aku, tunjukkan cintamu dengan mengorbankan anakmu. Berani nggak kamu? Akhirnya apa jemaah? Lewat mimpi itu, Hajar nggak tahu kalau Ismail akan dikurbankan. Makanya nggak bilang dulu ke Hajar jemaah. Ibrahim itu kan tadi ninggalin lama banget ya.
Tiba-tiba Ibrahim datang, Ismail udah beranjak dewasa jemaah. Lagi seneng-senengnya kumpul, lagi kangen-kangenan, malamnya datang perintah buat nyembelih gitu. Paginya langsung ngajak Ismail, Ismail, kedatanganku kemari itu untuk mengajakmu kita akan berkurban dengan kurban yang terbaik. Tapi belum bilang kalau yang mau dikurbankan itu adalah Ismail. Di tengah-tengah perjalanan barulah Ibrahim ngomong. Tuh lihat, Ibrahim gak bilang dulu ke istrinya, gak bilang ke Hajar. Kenapa? Karena kalau Hajar tahu pasti berantakan jemaah. Begitupun zaman sekarang ya, kalau bapak, ibu sama anak gitu kan, Dek, ayolah kita keluar. Kemana Pak? Udah sini, tak ajak dulu, nanti tak kasih hadiah gitu kan. Ternyata apa jemaah? Diajak keluar, diajakin sama bapaknya mainnya yang ekstrim-ekstrim, ibunya nggak dikasih tahu. Karena kalau ibunya dikasih tahu, nanti nggak diizinin, dah nggak usah kesana lah, itu bahaya, dan lain sebagainya. Sama jemaah. Ibrahim pun demikian, ngajak Ismail di tengah perjalanan, barulah cerita kepada Ismail, Ismail, ya, yang disuruh dikurbankan itu bukan hewan, tapi kamu wahai anakku. Apa pendapatmu? Apa jawab Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kalau itu memang perintah dari Allah wahai ayahku sayang, lakukan sekarang juga. Satajiduni insyaallahu minas shabirin. Niscaya engkau akan dapati aku sebagai orang-orang yang bersabar. Tuh bayangkan Bu, seorang Ismail, seorang Ibrahim, dia pun sama berusaha mengikhlaskan. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga Ibrahim yang diuji keikhlasan itu bukan cuma Ibrahimnya, tapi satu keluarga jamaah. Ibrahim diuji dengan keikhlasannya. Sarah tadi lihat ibu kejadian itu mengikhlaskan suaminya untuk menikah kembali. Hajar sama mengikhlaskan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya jamaah. Ya. Tapi dia tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan puncaknya ketika Ismail mau disembelih, lihat sudah sampai di bukit penyembelihan jamaah, pisau sudah berada di lehernya Ismail alaihi salam. Akhirnya Ismail pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, kalau kamu ingin menyembelihku, coba tajamkan lagi pisaumu agar pisau itu mempermudah prosesmu dalam menyembelihku." Akhirnya ditajamkan jemaah. "Ayah, kalau kamu ingin menyembelihku, tutuplah kepalaku dan ikatlah kedua tangan dan kakiku, sehingga aku tidak meronta-ronta kesakitan ketika engkau menyembelihku. Dan terakhir jemaah, wahai ayahku, sesungguhnya aku memiliki baju yang sangat istimewa ini, berikanlah kepada ibundaku, karena aku sangat mencintai ibuku, wahai ayahku." Bayangkan jemaah, di akhir masa hidupnya, udah mau dikres gitu, masih sempat-sempatnya kayak gitu, memberi perhatian sama orang tuanya jemaah. Coba kita aja wes, pisau ada di leher kita, bisa nggak kita kayak gitu jemaah? Susah kan? Pisau udah ada di leher kita, ya udah kita langsung berontak, malah kena jemaah. Ya. Tapi lihat Ibrahim dan Ismail, ya anakku, kalau begitu Bismillah, Bismillahi Allahu Akbar, ditahan sama Jibril jemaah. Akhirnya apa? Pisau itu tidak melukai Ismail. Datang langsung firman Allah, Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpi itu. Oleh sebab itu, aku gantikan dengan hewan sesembelihan. Sebelum mengedipkan mata, udah ganti jadi kambing jemaah. Ajaib atau tidak? Namanya ajaib datangnya di awal atau di akhir? Iya, lakon teko keri jemaah. Namanya ajaib itu nggak mungkin datang di awal. Namanya ajaib itu kan sesuatu yang menurut pandangan manusia mustahil kan? Tapi bisa terrealisasi, itu ajaib. Bayangkan, udah tinggal kres gitu doang. Sebelum mengedipkan mata, udah ganti jadi hewan sesembelihan. Ibu mau ngiris bawang, tiba-tiba berubah jadi cabai, lah itu ajaib jemaah. Nah, kok jadi cabai gitu ya? Perasaan tadi oncang deh, kok jadi cabai gini ya? Ternyata apa? Saking banyaknya pikiran jemaah. Aduh, ternyata yang diambil emang oncang bukan cabai jemaah. Nah, makanya yang ingin saya sampaikan di sini adalah perjalanan hidup Ibrahim alaihissalam yang disimbolkan dengan sejarah kehidupannya itu memberikan pembelajaran untuk umat-umat setelahnya jemaah.
Makanya disyariatkan, disempurnakan syariatnya oleh syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijadikannya suatu ritual ibadah itu untuk mengenang kembali jemaah. Ini loh dulu kakek moyang kamu Ibrahim alaihissalam, dia sebegitu tawakal ala Allah, sebegitu berserah dirinya kepada Allah, sampai-sampai Allah itu berikan keajaiban. Selagi dia mau menampilkan untuk memperbaiki dirinya, maka Allah langsung yang akan memperbaikinya jemaah. Jadi Bu, mohon maaf, Ibu kalau pengen berubah dari sekarang jadi lebih baik, jangan takut dapat cemoohan dari orang. Ih, sok suci ya, Ibu sekarang ya suka ngaji ya. Nggak apa-apa jemaah. Ih, sekarang kok jadi suci banget ya. Sekarang kemana-mana bajunya besar. Sekarang kemana-mana kajian terus. Ih, Masya Allah. Berarti tandanya orang lain tuh malah perhatian sama kita jemaah. Ya alhamdulillah, ayo ikut bareng yuk kajian. Itu malah senang jemaah. Tapi lihat jemaah, ini menunjukkan bahwasanya terkadang seseorang yang ingin berubah menjadi baik itu sulitnya minta ampun. Susah banget jemaah. Tapi kalau dia tetap memiliki keinginan yang tinggi untuk merubah itu semua, Allah langsung yang akan memperbaikinya. Ketika Allah sudah ingin memperbaikinya, yang pertama kali Allah perbaiki lingkungannya dulu jemaah. Oh berarti emang dia nggak selevel sama kita, oh dia nggak sefrekuensi sama kita, ya udah silakan. Aku mah pengen sefrekuensi sama orang-orang yang baik-baik aja. Tiba-tiba Allah kasih rezeki, wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Makanya jemaah yang pengen berubah, berubahlah dari sekarang. Ya, namanya ajal, namanya kematian itu nggak tahu kapan datangnya. Namanya ajal itu nggak berpamitan sama kita. Beda zaman Rasul. Nabi ketika Israel mau datang itu ketok-ketok dulu jemaah. Mau nyabut nyawanya Nabi ketok-ketok dulu tuh. Tok, 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 tok. Itu ada hadisnya, hadis sahih jemaah. Israel datang pengen jemput ngambil nyawanya Nabi, itu izin dulu, ketuk-ketuk pintu dulu jemaah. Dan sedangkan kita nggak perlu ketuk pintu dan cabut aja lah gitulah. Ya, makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah, jangan kita melulu menilai orang. Coba nilai diri kita dulu. Belum tentu kita baik kok jemaah. Kenapa sih kalau kita sering kali pengen nilai orang? Padahal nggak ada kualifikasi orang lain untuk kita nilai, nggak ada. Kita tuh harusnya menilai diri kita sendiri. Ya, semakin ngaji yang dibahas dengan sakit hati terus. Kalau ngaji yang dibahas sakit hati terus, ya akan ke bawah sakit hati lagi jemaah. Padahal udah ya Allah, ini hatiku udah tenang, diingetin lagi sakit hati, ya udah sakit hati lagi jemaah. Dan orang mohon maaf, kalau isinya tentang sakit hati terus, dia nggak akan bisa introspeksi diri. Dia akan playing victim, dia akan mengatakan, wah aku nih jadi orang terzalimi terus jemaah. Jangan. Ngaji itu jangan tentang terzalimi terus. Coba boleh jadi kita yang mendolimi orang. Nilai diri kita sama orang itu kayak gimana. Jangan orang lain terus sama kita. Kalau kita menilainya cuma orang lain terus, ya udah kita akan jadi orang yang egois jemaah. Gak pernah salah, pengennya selalu benar. Itu mental-mental orang terzalimi jemaah. Ibu milih mau mental terzalimi atau mendolimi? Gak semua ya. Tapi kan setidaknya jangan jadi mental orang terzalimi jemaah. Kenapa? Kalau jadi mental orang terzalimi, ya udah selamanya kita gak akan pernah bisa menilai diri kita. Yang akan kita nilai itu orang lain, terus gimana ya kok orang kok jahat banget sama aku? Lah gimana? Kamu jahat gak sama orang lain? Kok bisa ya orang lain kok pada menjauh dari aku? Kenapa ya? Kok satu persatu teman-temanku kok pada pergi? Kenapa ya? Jangan nilai dia yang zalim sama kita. Siapa tahu kita yang zalim sama mereka, makanya mereka menjauh dari kita. Itu jamaah. Makanya dalam Al-Quran itu nggak pernah di dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk menilai orang lain, itu nggak pernah ada. Coba tunjukkan satu ayat kepada saya, mana ayat yang diperintahkan untuk mengoreksi orang lain, untuk menilai orang, nggak ada jemaah. Perintah dalam Quran itu untuk mengoreksi diri, introspeksi diri, mengevaluasi diri. Boleh jadi selama ini kita yang buruk dalam berkehidupan, dalam bersosial, makanya orang-orang kok rasanya menjauh dari kita, semua orang dari kita. Kenapa kok orang-orang mental sama kita, nggak bisa bergaul sama kita? Boleh jadi perilaku kita yang kurang baik. Makanya kita mengoreksi diri jemaah. Jangan jadi mental terzalimi.
tapi jadilah mental-mental orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Disitulah kita nggak akan pernah merasa terzalimi. Adapun kita merasa terzalimi, kita punya Allah Subhanahu wa taala, kita paham Allah yang akan membalas, tugas kita cuma memperbaiki diri aja. Bismillah ya Allah, biarlah orang lain gimana ke kita, tapi kita selalu mengoreksi jamaah. Oh, boleh jadi selama ini yang bikin orang lain jauh sama kita adalah perilaku kita sendiri jamaah. Tapi kita keluar kemari, kesana kemari, oh aku tuh jahat, orang lain kok jahat banget sama aku, padahal enggak jamaah, dia yang jahat sama orang lain. Makanya ada kalanya kita menjadi mental terzalimi boleh, tapi jangan melulu menjadi mental terzalimi. Enggak akan pernah bangkit jamaah kalau kita jadi mental orang terzalimi itu. Ya, saya pastikan orang di luar sana mereka udah tenang dengan memperbaiki diri, diingetin lagi sama terzalimi, ya udah berantakan jamaah. Akhirnya ingat lagi, dia ngedown lagi, imannya turun lagi, futur lagi jamaah. Makanya itu ya jamaah ya, mentalnya itu harus mental memperbaiki diri, mengevaluasi diri. Makanya ini insya Allah ke depan ibadah kurban yang akan kita jalankan ini sebagai sarana kita untuk memperbaiki diri. Jadi silakan ibu berlomba-lomba dalam kebaikan, nggak harus bisa kurban di tahun ini jamaah. Yang penting ibu punya niat dulu, bismillah ya Allah aku pengen kurban, walaupun nggak tahu kapan realisasinya jamaah. Kan tadi perintahnya fasholli li rabbika wanhar. Maka realisasikan rasa syukur itu dengan dua cara, yaitu dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Ya, itulah syukur yang harus dilakukan kita di antara dua hari besar jemaah. Antara Idul Fitri sampai Idul Adha, amalan yang paling harus kita lakukan adalah bersyukur. Bagaimana cara mengimplementasikan rasa syukurnya? Dua tadi, fasholli li rabbika wanhar. Salat sebagai bentuk rasa syukur, sedangkan kurban itu adalah tindakan nyata dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat aja Bu buat memperbaiki diri, silakan. Gak harus kok kita dinilai sama orang lain, kamu sekarang udah baik banget ya jadi orang. Itu mah cuma kata-kata orang yang bohong aja jemaah. Tapi hakikatnya perbaikan diri kita ya untuk diri kita sendiri. Adapun orang di luar sana mendapatkan dampak baiknya, berarti alhamdulillah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Kalau kita nggak bisa ngebantu orang lain dengan kemampuan kita, setidaknya kita bisa mencontohkan kebaikan untuk orang lain bisa mencontoh itu. Itu kan juga sudah bermanfaat jemaah. Ya. Makanya silakan perbaiki diri aja, nggak usah fokus sama kata-kata orang. Kita berusaha pengen baik aja di mata Allah Subhanahu wa taala, biarlah Allah yang akan memperbaiki kehidupan kita. Terserah jalannya seperti apa jemaah. Adalah terserah sopirnya aja lah mau lewat mana, mau lewat jalan tol alhamdulillah, mau lewat Pantura juga silakan, mau lewat jalur tengah ya silakan, lewat jalur selatan ke Bandung dulu juga silakan ya. Tapi ingat, di setiap perjalanan itu pasti ada pembelajarannya jamaah. Oh, kita bisa ngelihat di sini baru tahu ya saya ada tempat kayak gini bagusnya. Bisa tahu jamaah. Oh, ternyata jalan ini buruk, jalan ini nggak bagus. Makanya ke depan dia ketika mau ke Jakarta lagi, udahlah aku nggak mau lewat jalan ini buruk, jelek. Bisa jadi pembelajaran jamaah. Ya, terserah sopirnya, terserah Allah. Tugas kita cuma udah niat beli tiket, memperbaiki diri. Beli tiket, udah selebihnya bebas. Allah mau ngebawa kita kemana, yang penting sampai ke tujuan itu nanti. Gitu ya jemaah. Barakallah, ini sudah jam 10. Ada yang ingin disampaikan sebelum kami tutup mungkin? Satu pertanyaan. Cukup? Sudah paham? Sudah paham atau belum paham? Insya Allah sudah, insya Allah belum. Insya Allah itu rasanya liar sekali jemaah. Insya Allah iya, insya Allah belum. Ya sebelum itu kami ulang sedikit jemaah. Ibrahim punya berapa orang istri? Istri pertama siapa? Jangan lihat papan tulis. Istri kedua? Istri ketiga? Fantura. Istri keempat? Hajun. Ya.
Saya tuliskan sedikit aja sebelum kami tutup biar nanti bisa jadi catatan jamaah. Anaknya Sarah itu Ishak, ya. Ini yang nanti kisahnya ada di dalam Al-Quran surah 51, surah Az-Zariyat ayat 25 sampai 33. Nanti cerita kisah tentang dilahirkannya Ishak itu ada di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 25 sampai 33. Anaknya Qanturah ada berapa? Ada? Hampir. Ada 6, ya. Anaknya Qanturah itu ada 6. Nanti ibu bisa lihat ada namanya Madian. Madian biasa kita kenal sebagai suku Madian, kan? Ada suku Madian, ada Zamran. Kayaknya saya pernah tuliskan di sini jamaah. Suraj, ya. Yukshan. Terus ada siapa lagi? Siapa lagi? Madian, Zamran, Suraj, Yukshan. Satu lagi siapa? Saya jadi lupa kan. Ini dululah jamaah. Ada Suraj juga, Kisan. Siapa lagi? Umaim, Luton. Nah, langsung ketemu nih jamaah. Nafis. Nah, di sini Naskun. Nask. Yang kelima tidak diketahui siapa namanya. Yang keenam mohon maaf. Karena dalam kitab kayak gitu bunyinya. Yang keenam enggak diketahui. Anak pertamanya Madian, Zamran, Suraj, Yukshan, Naskun. Sedangkan anaknya Hajun ada 5. Suraj, Kisan, Umaim, Luton, Nafis. 5. Ya. Total anak Ibrahim ada 13. Itu aja sebagai penutup jamaah. Biar untuk melengkapi catatan. Biar terkesan enggak, wah tadi siapa gantung gitu kan ya. Jadi ya semoga kisah Ibrahim ini bisa kita jadikan sebagai sarana kita untuk lebih mendekatkan diri kembali kepada Allah. Bahwasanya setiap kehidupan tentu banyak lika-liku kehidupannya. Yang jelas tetap usaha semaksimal yang kita bisa. Bahwasanya setiap usaha itu gak ada yang mustahil jamaah. Insya Allah kalau Allah sudah berkehendak, Allah langsung yang akan bertindak jemaah. Kalau Allah udah bertindak, udah gak ada yang bisa ikut campur tangan jemaah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Marilah kita tutup bersama-sama. Mungkin ke depan kita akan bahas tentang fikih kurbannya aja jemaah, karena ini sudah pendahuluannya 2 kali. Kemarin sejarah kurban, sekarang implementasi yang ada pada ritual ibadah selama menjelang Idul Adha itu. Dan insya Allah ke depan kita akan membahas terkait fikih ibadah kurban itu sendiri ya. Bagaimana cara memilih hewannya, bagaimana cara menyembelihnya. Ibu berani nyembelih sendiri, Ibu? Kenapa nggak berani? Nyembelih ayam aja kadang kejang-kejang sendiri kan, aduh takut gitu yang lihat darah gitu kan, nggak tega, apalagi kambing, apalagi nyembelih sapi itu kan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca doa sapu jagat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ibu dan anggota keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang rezekinya lagi seret semoga Allah lapangkan rezekinya, dan semoga semakin barokah usianya. Barakallahu fikum. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Tentu banyak kekurangan dan kekhilafan dari apa yang kami sampaikan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi hidayah wa bitaufiq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.